Oke, halo teman-teman. Kembali lagi ke tutorial video seri saya. Kali ini saya mau buat itu ya teman-teman. Tutorial untuk ANSYS Fluent untuk CFD ya teman-teman. Nah, tapi untuk sebelum masuk ke CFD itu kita ini mau bikin partnya terlebih dahulu teman-teman. Seperti contohnya yaitu misalnya pipa elbow. Nah, oke, kita langsung buat aja. Untuk software CAD-nya aku pakai Mini Autodesk Inventor. Langsung kita coba aja bikin elbow di sini. Elbow-nya sangat sederhana teman-teman. Misalnya ini pipa elbow ya teman-teman. Ini saya kasih berapa ya? 100 aja deh, 100 mm, berarti diameter 10 cm ya teman-teman. Finish sketch. Oke, terus kemudian kita buat untuk bagian bagian elbow-nya teman-teman. Dapat line aja sih. Nanti kita sweep. Dimensinya ini mungkin berapa ya, 300. Yang sini 500. Oke, ini sketch. Maaf, salah. Harusnya ini aku kasih fillet ya teman-teman. Berapa ya? 60. Oke lah ya, 60 ya teman-teman. Oke, finish sketch. Nah, kita bakal bikin elbow-nya itu pakai fitur sweep ya teman-teman. Sweep, profil satunya ini pad itu adalah alurnya ini langsung untuk elbow ya teman-teman. Terus langsung oke aja teman-teman. Nah, udah jadi nih elbow-nya. Nanti kita bakal setting inletnya di sini, outletnya di sini teman-teman. Oke, tapi ini masih CAD-nya. Kita save dulu ya teman-teman. Berhubung tadi udah di save untuk file CAD-nya, sekarang kita buka ANSYS aja, ANSYS Workbench-nya aja. Biar nanti kita bisa definisikan inletnya mana, outletnya mana ya teman-teman. Ini yang tutorial ANSYS paling sederhana. Oke, kalau aku biasanya pakai ini ya teman-teman, Fluid Flow Fluent with Fluent Meshing ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa tahu kayak skewness-nya sama orthogonal quality-nya. Oh ya teman-teman, maaf. Ini tak ulangi lagi ya caranya nih. Ini caranya itu, ini milih mau yang mana. Kalau biasanya yang FEF ini kalian pakainya static structural, apa ini ada dynamics. Kalau Fluent itu pakainya biasanya CFX, Fluid Flow Fluent Polyflow. Ini untuk CFD-nya itu ya teman-teman. Nah, saya biasanya pakai yang ini nih. Ini ditahan aja, taruh ke sini. Nah, misalnya di sini kita namain CFD elbow pipe ya teman-teman. Nah, CFD elbow pipe, lalu kita save ya teman-teman. Untuk save-nya ini bebas ya teman-teman, maksudnya yang penting dalam satu folder aja gitu. Main elbow pipe, save. Nah, udah teman-teman, kita masuk ke geometry, klik kanan. Aku biasanya pakainya ANSYS Space Clamp. Nah, oke, udah masuk di ANSYS Space Clamp. Terus kemudian kita cari nih yang tadi itu, yang kita udah save itu ada di ya sesuai tadi, nyimpen file CAD-nya yang dari Inventor itu ya teman-teman. Ini ke ACM dan salah simulasi. Oh ya teman-teman, ini harus dipastiin
misalnya file teman-teman itu STP, di sini milihnya STP biar nanti kebaca. Kalau tadi kan saya belum convert ke STP, jadinya tetap pakai inventory, jadinya tetap IPT sama IAM. IAM kan kalau misalnya mau assembly. Nah, ini kan IPT nih, baca nih, langsung open aja teman-teman. Nah udah nih, elbow-nya udah masuk ANSI space claim, terus kita definisikan mana inletnya, mana outletnya. Soalnya nanti kalau kita nggak mendefinisikan itu, nantinya fluidanya itu bakal jadi fluida statis teman-teman, kayak fluida dalam balon kan itu statis ya teman-teman, atau fluida dalam pressure vessel yang mana pressure vesselnya sedang tidak ada sistem alirannya, jadinya statis teman-teman. Tapi kalau kita kan ini yang dinamis gitu, misalnya kita kasih inlet flow-nya nanti berapa, kan nanti di outletnya bisa ketahuan pressure outletnya berapa, terus velocity outletnya berapa. Nah, kita coba nih untuk definisikan inletnya. Misalnya inletnya di sini nih teman-teman, kita klik aja bagian lingkarannya, terus klik NS, terus saja inlet teman-teman. Inlet, terus di sini kita klik outlet ya teman-teman. Nah udah nih, inlet, outlet. Udah, ini yang paling sederhana ya teman-teman. Mungkin untuk video selanjutnya nanti saya kasih tahu buat yang agak lebih mungkin agak lebih advance ya teman-teman. Nah ini save project aja. Oke, udah save, langsung di close. Oke, sekarang kita masuk ke tahap meshing teman-teman. Nah di meshing ini kita klik. Biasanya untuk unitnya saya pakai milimeter teman-teman. Sini nih, ganti milimeter, sini klik kanan, edit. Nah kalau fluent nanti bakal keluar kayak gini teman-teman. Nah, biasanya meshing prosesnya ini itu tergantung core prosesor kalian, misalnya ada Intel Dual Core, Intel Quad Core gitu. Nah ini saya untuk sini tutorial ini saya pakai 4 aja ya teman-teman. Oke, langsung aja start. Nah, oke teman-teman, tampilannya bakal kayak gini. Pertama kita ke import geometry, klik import geometrinya. Kita tunggu emang agak untuk yang ini nanti saya skip di videonya biar teman-teman bisa prosesnya bisa lebih cepat. Nah oke, udah keluar teman-teman. Nah, would you like to add local sizing? Nah untuk ini nih, kan ini kita geometrinya sederhana nih, kita nggak perlu pakai ini, kecuali misalnya kalian mau ke CFD kayak mobil balap gitu, antara ada spoilernya, antara kan bodinya ada yang bagian-bagian kecil gitu, itu harus pakai ini add local sizing biar meshingnya nanti nggak keberatan. Tapi karena ini geometri yang sederhana, kita langsung update aja. Nah, generate mesh. Nah, apakah kita mau pakai meshing yang ini? Kalau kita mau, kita langsung generate surface mesh. Nah, hasilnya bakal kayak gini teman-teman. Nah ini istilahnya bisa dibilang meshing default dari si ANSYS-nya ini ya teman-teman. Nah kita pakai ini aja soalnya ini geometri yang sederhana. Nanti kalau yang agak rumit kita bakal setting-setting nih di generate surface mesh-nya. Describe geometrinya, geometri type-nya kita bakal analisis fluidanya aja ya teman-teman, nggak sampai yang material solidnya. Nah karena fluidanya aja kita makanya pakainya consist only fluid region no void. Nah kalau solid region kan only solid. Nah ini kalau biasanya sama material material solidnya, atau biasanya ada yang namanya termodinamika material sama fluidanya, itu biasanya milih yang paling bawah ini teman-teman. Tapi untuk kasus ini kita pilih yang tengah aja. Change all fluid boundary type from wall to internal. No. Share topology no. Oke, langsung aja describe geometry. Nah, velocity inlet. Nah, ada di bawah, velocity outlet ada di atas. Oke. Nah, langsung aja ya teman-teman, update boundaries. Terus ini fluid ya teman-teman, bukan solid, tapi fluid. Oke, add boundaries smooth. Nah ini jadi gini teman-teman, add boundary layer. Kalau misalnya teman-teman dapat mekanika fluida kan pasti nanti diajarin kayak ada yang namanya Reynolds number. Nanti kan fluida itu kayak per layer gitu kan teman-teman. Kalau yang fluida paling deket atau nempel sama si katakanlah pipanya itu kan bakal kecepatan fluidnya kan 0 ya teman-teman. Nah semakin menjauh dari permukaan pipa maka fluidnya kan semakin menjauh juga teman-teman.
Nah, di sini kita bisa nentuin layernya mau pakai berapa layer teman-teman. Nah, di sini 3, kita pakai 3 aja ya teman-teman, pakai bawaan default karena ini geometrinya juga sederhana. Langsung aja add boundary layer. Nah, udah nih, kita centang langsung ke generate volume mesh. Nah, generate volume mesh biasanya saya pakai polyhexcore. Kenapa polyhexcore bukan polyhedra? Karena polyhexcore ini nanti teman-teman bakal lihat dalamnya itu, misalnya luarnya ini kan kayak segitiga ini kan. Nah, nanti dalamnya itu meshnya itu kotak-kotak teman-teman, jadi kombinasi. Nah, kalau kombinasi kan bisa lebih cepat gitu teman-teman. Sedangkan kalau pakai polyhedra biasanya ini nanti sama semua teman-teman. Ini misalnya segitiga, dalamnya juga segitiga semua gitu. Nah, biasanya saya pakai polyhexcore. Oke, langsung aja generate volume mesh. Nah, nih kelihatan kan teman-teman tuh. Nah, ini yang kenapa tadi saya milih untuk add boundary layernya 3. Nah, ini nih ada 3 lapis nih teman-teman. Nah, nanti kelihatan nih kalau misalnya kita simulasi, kita definisikan inletnya, nanti kan kelihatan alirannya. Jadi kita bisa lihat untuk selanjutnya. Oke, langsung aja switch to solution. Yes. Nah, ada pas posisi teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa mungkin main geser-geser ini juga bisa. Lalu displaynya, displaynya gini, aku pengen biar bisa tahu inletnya mana, outletnya mana. Klik aja display lagi, terus klik langsung display. Nah, ini kan kelihatan nih, yang biru kan panahnya masuk, yang merah panahnya keluar. Berarti biru inlet, merah outletnya. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya kita nentuin model. Modelnya itu jenis viskosnya ya teman-teman. Nah, di sini biasanya saya pakai K Omega SST teman-teman. Ini ada converter correction, biasanya tak pakai kalau misalnya mau CFD semacam mobil gitu teman-teman. Atau di sini ada model laminar. Kenapa laminar? Kalau laminar misalnya elbow itu nanti di bagian sini elbow-nya itu tetap laminar, jadi tidak ada terjadi turbulensi sama sekali teman-teman kalau misalnya kita pilih ini. Sedangkan kan untuk kondisi realnya di dunia nyata kan kalau ada elbow gini pastinya ada turbulensi kan teman-teman. Di sini tergantung kecepatan aliran juga sih teman-teman, sama diameternya, yaitu kembali lagi ke Reynolds number. Nah, biasanya saya pakai K Omega SST. Oke. Nah, untuk tutorial sederhana ini untuk energinya kita off dulu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pendefinisian inletnya ini saya belum masukin temperaturnya, jadi nanti cuma kecepatannya aja teman-teman. Oke, udah. Nah, di sini kita ke material. Nah, materialnya ini fluid air itu udara ya teman-teman. Ini kan bahasa Inggris teman-teman. Nah, solidnya aluminium. Nah, oke, misalnya kita mau pakai mungkin air ya teman-teman materialnya. Nah, buat kita milihnya ini nih. Ini kan ini air udara ya teman-teman. Air water liquid. Nah, di sini ada water liquid sama water vapor. Nah, kita milihnya nih water liquid aja teman-teman. Terus copy, close aja. Yang penting di sini udah keluar water liquid gitu. Nah, tapi kita harus ke cell zone buat mendefinisikannya, soalnya kalau misalnya kita nggak cell zone nanti ininya masih didefinisikan sebagai air udara teman-teman, sebagai udara masih. Nah, ini air udara ya teman-teman. Nah, harusnya kita ke water liquid apply. Oh ya, udah water liquid. Nah, terus kita ke boundary condition. Nah, ini bisa zone type atau nggak perlu, yang penting inlet. Nah, nanti inletnya, nah disinilah kita menyeting mau berapa velocity-nya ya teman, velocity meter per second-nya. Katakanlah kita coba 5 ya teman-teman. 5 apply. Oke, 5 apply. Nah, lalu kita ke bagian metode ya teman-teman. Nah, karena ini simulasi kita akan buka sederhana aja, kita pakai simple aja teman-teman biar lebih cepat nanti simulasinya. Nah,
Untuk report definition-nya, katakanlah kita pengen tahu nih outlet di sininya itu berapa ya teman-teman. Langsung aja kita klik kanan, outlet velocity-nya ya. Surface report area width range. Langsung aja misalnya sini kita tulis velocity outlet ya teman-teman, velocity outlet, variabelnya ganti velocity magnitude. Ini surface-nya kita pilih outlet ya teman-teman. Langsung kita oke aja. Nanti bakal keluar grafiknya teman-teman, kan nanti ada iterasinya. Nah, langsung ke solution initialization. Kita pakai standar aja, soalnya kalau hybrid tetap bisa teman-teman, cuma nanti simulasinya bisa lebih lama. Dan kalau hybrid itu biasanya buat yang simulasi yang transient teman-teman, sedangkan ini kita karena sederhana juga, kita pakai steady state aja. Ozone kemudian initialize. Nah, udah keluar scene kayak gini, berarti tandanya proses inisiasi udah selesai. Nah, soal run calculation, kita coba di sini number of iteration-nya kita kasih 100. Coba aja. Langsung klik calculate. Teman-teman, cuma di sini memang belum convergen teman-teman, belum sampai 1 minus N03. Kita mungkin coba lagi. Jadi ini teman-teman gini, misalnya 100, oh kok masih kayak kurang gitu, kita langsung aja misalnya 100 dibiarin kita calculate, nanti langsung jadi ini nambah ini 100, nanti langsung ke 100 terus 110 sampai 200 gitu teman-teman. Nah, misalnya ini saya setting ke misalnya 500 ya teman-teman, langsung calculate. Ini nggak apa-apa, mau atur tuh oke aja. Nah tuh lanjutkan teman-teman tuh 120 140 160. Kita bisa lihat konsol di bagian, nah ini ternyata di iterasi 161 itu solusinya sudah convergen. Sebenarnya mengatur convergen ini itu bisa dilakukan di ini nih ya, kalau kalian pakai Microsoft Word ini kayak ada insert, ada home gitu, kita bisa di solution, di residual teman-teman. Nah ini adalah kriteria, sebenarnya adalah kriteria gimana mau convergen apa enggak. Karena ini geometri sederhana, buat mencapai convergennya butuh iterasi yang dikit aja. Cuma kalau misalnya udah iterasi kayak mobil balap, ada winglet, ada spoiler segala macam, itu kan ada benda-benda yang perintilan kecil itu teman-teman, itu biasanya buat sampai konvergen sampai ini itu agak susah teman-teman. Nah kalau agak susah nanti ada caranya, nanti dipakai Excel cari rata-ratanya ada teman-teman. Ya mungkin itu buat tutorial selanjutnya ya teman-teman. Nah ini kan 0,001 berarti 1/1000, 1 kali 10 pangkat min 3 kan teman-teman. Nah makanya ini 1E minus 3 ini kan udah di bawah semua nih garisnya nih, makanya konvergen. Nah ini kan udah nih grafiknya. Sekarang kita coba, tadi kan kita pengen tahu nih dari geometri ini kan inletnya tadi 5 ya teman-teman, 5 meter per second kan. Nah 5 meter per second. Nah outletnya berapa, karena sudah melewati elbow. Nah di sini report definition, kita tadi udah velocity outlet, kita klik, kita compute teman-teman. Oh ternyata 4,971 mengalami pengurangan 0,1 meter per second. Nah lalu kita kan juga pengen tahu nih gimana kontur kecepatannya, terus nanti path line-nya gimana. Nah caranya yaitu kita ke ini dulu teman-teman, ke create, ke result, surface, create, kita pilih plane. Nah plane-nya ini pastiin pas tengah-tengah aja teman-teman, soalnya kita kan pengen tahu alirannya di situ. Nah kita namain mungkin plane baru ya, plane baru. Langsung aja create, close. Kita ke kontur. Nah ini pressure, kita coba lihat kontur pressure-nya teman-teman. Kita untuk bagian surface-nya kita pilih plane baru, langsung save display aja. Oh ternyata gini teman-teman, ternyata di bagian elbow ada tekanan yang rendah di sini. Nah ternyata tekanan di sini di inlet dengan di outletnya lebih merah di inletnya teman-teman. So, ini untuk color mapnya, kalau buat mau nyeting color map, color map option. Misalnya oh ini tulisannya kekecilan nih, misalnya ke font, kita ke fix, kita kasih ke fontnya 12. Nah
lebih jelas ya. Misalnya, oh agak bingung nih, masa 1,55e plus 4. Nah, ini tinggal ganti aja nih tipenya ke float teman-teman. Nah, lebih enak dibaca kan ini. Ada minus, ada ini. Lebih enak nggak pakai yang eksponensial kayak tadi. Nah, ini kan kontur pressure-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cari kontur velocity-nya. Nah, ini tinggal konturnya diganti aja nih, kontur of velocity, terus save display. Nah, oh kayak gini ternyata kontur kontur ininya kontur velocity-nya. Nah, ini kan kena elbow. Nah, ini ada yang kecepatan rendah, ada yang kecepatan tinggi. Yang merah kan tinggi ya, sesuai color map ya teman-teman. Karena sudah melewati elbow. Nah, sekarang kita coba turbulensinya gimana nih, turbulent kinetic energy. Oh begini. Jadi turbulensinya kebanyakan di sini teman-teman. Tapi kan ini hanya kontur warna, nggak kelihatan tuh mana putaran aliran fluidanya. Nah, kita ke vektor new, ini velocity, kita pilih surface-nya, blend baru, save display. Nah, ini kalau nggak sistem nggak kelihatan ya. Nah, ini di sini nih sebenarnya turbulensinya. Padahal alirannya harusnya ke kanan. Nah, ini kok ada aliran ke kiri. Nah, ini berarti turbulensinya di sini teman-teman. Misalnya, wah panahnya kok kecil, tinggal di scale aja teman-teman. Misalnya mau 5 gitu. Oh kegedean, tapi kan si turbulensinya jadi kelihatan kan. Mungkin 2 aja. Nah, 2 kelihatan nih turbulensinya di sini emang. Nah, ini kan ada eksponensial E-1 ya, kayak tadi sama aja di color map option, terus pilih aja ini float gitu kan. Nah, ada lebih enak dibaca, nggak pakai eksponensial. Nah, tapi misalnya kita mau animasikan, oh gimana tuh caranya? Kita ke path line, new, kita draw mesh aja, display. Nah, ini kan tabung kok hitam. Nah, ini kita transparansikan. Biasanya saya pakai di 84-85 lah ya, atau 70. Nah, biar nanti aliran di dalam pipanya itu kelihatan teman-teman. Nah, terus kita pilih ini kan partikel variable, kita pilih velocity aja teman-teman. Nanti kelihatan tuh kecepatannya, alirannya bisa dianimasikan. Release from surface, kita coba inlet teman-teman. Nah, ini biar animasinya kayak aliran ngalir terus, kita pilih continuous ya teman-teman. Coba kita save. Nah, ini langsung kelihatan kan teman-teman alirannya. Oh, tapi kok ini turbulensinya nggak kelihatan. Bentar. Nah, ini stepnya kita gedein aja. Ini bisa kita gedein ke ini, coba 700. Oh, tetap nggak kelihatan ya teman-teman. Kita bisa juga ke 500, ke plan baru kalau yang ini, tapi skipnya agak gede nih kayaknya nih. 30. Nah, kelihatan tapi karena skipnya terlalu gede ya. Nah, kan kelihatan tuh. Nah, sekarang coba kita animasikan ya teman-teman. Nah, cara bikin animasi ya, ini kan udah push mode-nya continuous, langsung aja kita push. Nah, langsung tuh kelihatan tuh gimana turbulensinya tuh, airnya gimana nih. Nah, kelihatan kan teman-teman tuh. Oh ya, ini untuk fluidanya tadi pakai water ya teman-teman. Water itu air, kalau air ya udara. Emang defaultnya si ANSYS ini udara, misalnya kalian nggak ngatur material fluidanya. Nah, ini kelihatan di sini turbulensinya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan tetap latihan ya teman-teman, supaya skill ANSYS-nya tetap terasa dengan baik.
Oke, sampai jumpa di waktu lainnya dan tutorial lain. Terima kasih.